Profil anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2019-2024. Marini Sari Utami, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024, Partai PKS, Dapil 2. Nama lengkapnya Marini Sari Utami dari Partai PKS, Dapil 2. Awalnya saya mungkin tidak tertarik ya untuk menjadi anggota dewan karena saya telah melihat ayah saya terutama menjajaki untuk menjadi anggota legislatif itu tidak mudah. Dan banyak lika-liku, banyak orang yang tidak suka atau gimana di dalamnya. Tapi memang secara tidak langsung juga apa salahnya saya mencoba. Siapa tahu saya bisa mengobati, saya bisa melanjutkan apa yang ingin ayah saya lakukan untuk masa depan, untuk rakyat lah jelasnya. Jadi pada hari itu ayah saya menawarkan, kenapa tidak mencoba untuk menjadi wakil rakyat? Saya bilang, tidak, saya ingin jadi ibu rumah tangga karena saya ingin suami saya berangkat kerja, saya ada di rumah, suami saya pulang kerja, saya ada di rumah, saya ada untuk anak dan keluarga saya. Tapi ketika saya berpikir, saya merenung, itu tadi kenapa tidak saya coba. Akhirnya saya berbicara dengan suami saya mengizinkan, ya sudah, saya berangkat dari Partai PKS. Dan perjalanan saya menuju untuk jadi anggota dewan ini tidak mudah. Pada posisi itu mungkin saya baru di partai, jadi tidak tahulah apa aja yang mesti saya lakukan begitu ya. Tapi dengan support ayah yang memang sudah berpengalaman dalam bidang politik, gitu kan, yang memang sosialisasi ke masyarakat luar biasa. Jadi saya ikuti jejak dia. Dan pada bulan Januari, sedangkan Februari itu April tanggal 15 itu pemilihan. 17 itu pemilihan. Januari malah saya mendapati saya hamil. Setelah dari 2017 sampai 2019 itu saya belum dikasih momongan, belum dikasih kepercayaan sama yang di atas. Kemudian pas bulan Januari kok malah saya dikasih anugerah yang nggak bisa luar biasa, yaitu saya hamil. Dengan posisi saya kampanye, bersosialisasi, silaturahmi dengan masyarakat itu, dengan posisi saya hamil, yang mungkin hamil tuh nggak mudah mas, yang mual, entah badan terasa, entah nggak enak atau gimana gitu ya. Saya berjalan terus karena nggak mudah.
akan nyampe puncak tuh nggak mudah. Pada akhirnya, dan didukung dengan anggota keluarga yang memang luar biasa sih, mendukung, mensupport gitu kan, meyakinkan bahwa kamu bisa gitu. Akhirnya, alhamdulillahnya saya menduduki posisi jadi anggota legislatif dan sampai sekarang. Jadi akan begini, kebetulan Sari ini kan anak saya yang paling tua. Ya, dia ini sebetulnya mungkin mengalir darah dari orang tuanya sendiri kayaknya nih anak ini. Karena bapaknya memang aktivis, memang orang politik, ya sehingga dia mengarah gitu. Jadi dia ini ya setelah dia selesai kuliah, udah itu dia menikah, ya saya berikan penawaran sama anak saya. Coba nak, bisa nggak diteruskan perjuangan ayah ini? Karena ayah ini kan nanti jadi tua nanti. Jadi harus ada generasi penerus. Alhamdulillah ya kayak gayeng bersambut anak ini. Semangat, udah itu kayaknya berasa buat dia gitu, cocok gitu. Kita coba ikut kontestasi untuk pemilihan dewan. Ya, tapi anak saya ambil ke Dapil 2. Ya Wonosobo, Kota Agung sampai Kota Agung Timur. Dari partai PKS, alhamdulillah jadi. Nah itulah. Jadi saya sebagai orang tua yang tambah semangat lagi. Jadi nggak bakal berhenti nih jadi aktivis nih. Iya, karena disambung gitu sama anak. Ya, cuman sifatnya saya kalau sudah umur sudah lebih, ya otomatis agak-agak calling down gitu ya. Sifatnya memberikan masukan, memberikan nasihat kepada anak saya agar supaya menjalankan sebagai wakil rakyat itu betul-betul menjalankan kewajiban, ya, dan sampai mereka salah langkah, nah, karena tugas mereka begitu berat untuk masyarakat ini. Suami saya pegawai BUMN di Bank BRI. Kebetulan sekarang di Bank BRI Sukaraja, masih Kecamatan Wonosobo sih, masih satu tempat dengan saya. Tadinya memang suami saya di Pringsewu. Pas saya untuk pencalonan diri, itu saya bingung waktu itu karena suami di Bandar Lampung, saya harus pulang ke Tanggamus gitu kan. Bagaimana ini? Cuman pas kebetulan juga surat pindah suami ini datang gitu kan. Ternyata pindahnya pun nggak jauh dari lokasi yang memang itu dapil saya gitu, alhamdulillah. Dan kami ya, saya lebih lega lagi lah, karena suami saya sudah pulang, saya akan menjalankan pencalonan saya dengan support suami yang dekat dengan saya gitu, senang banget. Jadi suami saya di Bank BRI itu menjabat sebagai mantri. Kalau mantri itu di BRI itu sebagai lapangan gitu. Baru berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun atau 5 tahun yang lewat lah dia bekerja di Bank BRI cabang Pringsewu. Nama lengkap Septian Dwi Cahyo. Sehari-hari aktivitas saya bekerja di BRI, Bank Rakyat Indonesia. Sekarang saya bertugas di BRI unit Sukaraja di Kecamatan Semaka, nggak jauh lah dari rumah. Dari sini ya 10 menit sampai dengan 15 menit bawa motor. Ketemunya ya. Kami ini sebenarnya satu SMA di Bandar Lampung, SMA YP Unila. Saya tidak tahu bahwa sebelumnya bahwa Sari ini orang kita juga. Saya kan orang Wonosobo, Sari di kecamatannya Bandar Negeri Semuang ini ya. Nah itu saya kenal dari teman, minta dari teman untuk kenalan, dan ternyata masih satu kampung gitu. Ya dari situlah dekat ya, akhirnya kita berpacaran kurang lebih 2 tahun lah kalau nggak salah ya, pacaran, lupa juga saya. Kemudian ya akhirnya lanjut ke jenjang pernikahan. Nikah tahun 2017 bulan 7. Tanggapan saya waktu itu, saya tanya dulu ke Sarinya, apakah benar yakin? Karena yang pertama harus siap
fisik, siap mental, ya yang jelas harus siap materi. Ya kata dia saya siap. Kemudian saya tanya apakah siap untuk jalan sendiri, ya artinya tidak ditemani oleh saya, karena pada saat itu kan saya ditugaskan di Pringsewu. Di Pringsewu itu saya tinggalnya di Bandar Lampung, sedangkan dia harus di sini kan untuk pencalonan dia harus sosialisasi segala macam. Ya kata dia ya harus siap gitu, karena memang dia sudah niat dari ini dia memang benar-benar mau mencalonkan diri. Ya sudah, kemudian kata dia siap, dan mungkin jalannya akhirnya saya dapat SK itu saya dipindahkan di sini, ya dekat dari rumah. Ya alhamdulillah, jadi saya sambil kerja, dia sambil sosialisasi. Kalau saya libur saya menemani dia, ya pokoknya siang malam pun kalau saya sudah pulang, kalau memang malam harus saya temanin, ya harus saya temanin. Dewan itu kalau saya dapat ya, itu lebih mewakili rakyat lah, memperjuangkan hak-hak rakyat yang memang selama ini belum mereka dapatkan. Ya seperti itu tadi, pembangunan. Mungkin yang lalu-lalu mereka sudah mensuarakan ingin pembangunan ini, pembangunan itu, cuman kan belum terrealisasikan. Dan mungkin dengan adanya saya atau dengan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan lagi apa yang ingin mereka sampaikan kepada pimpinan di atas gitu, di kampus. Reses itu menyerap aspirasi masyarakat tadi. Jadi keluhan mereka tuh apa aja. Kalau saya sih kalau menjalankan reses itu bukan dari apapun itu keluhannya, dari sekecil apapun keluhan saya tampung. Dan mereka tuh sangat menginginkan gimana apa yang mereka inginkan tercapai. Dan kami sebagai anggota dewan juga memperjuangkan. Kalau bisa kami sangat memperjuangkan supaya bisa terrealisasi. Karena alangkah bahagianya mereka apabila apa yang mereka inginkan itu terrealisasi. Dan kita sebagai anggota legislatif juga merasa bangga bisa memperjuangkan hak-hak mereka. Harapan saya sih, saya ingin memperjuangkan hak-hak rakyat ya, bisa membangun apapun keinginan rakyat gitu. Karena sekarang kasihan mereka, butuh perhatian, apalagi pembangunan gitu kan, lebih ke pembangunan jalan. Mereka kan masyarakat Tenggamusi rata-rata petani ya, berkebun gitu. Kadang mereka untuk berkebun aja jalannya jelek banget gitu, kasihan mereka. Pasti kadang-kadang mereka jatuh atau gimana kan, kasihan. Ya untuk saya sih berharap saya bisa memperjuangkan hak-hak rakyat saya gitu. Saya benar-benar tulus untuk memperjuangkan hak-hak rakyat saya, karena saya memposisikan diri saya bagaimana saya seperti mereka. Saya bukan memposisikan diri saya sebagai dewan, tapi memposisikan diri saya sebagai mereka yang ingin memperjuangkan hak-hak kami juga.